Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya, Dwi Utomo, dalam acara Sekilas Info UBS ITV. Saudara, berita pertama datang dari Cimahi, Jawa Barat. Seorang bocah perempuan ditusuk orang tak dikenal hingga tewas di sekitar rumahnya Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Rabu 19 Oktober, pukul 18.30 waktu setempat. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi terkait kasus penusukan terhadap PS, seorang bocah berusia 12 tahun. Keempat orang yang diperiksa tersebut adalah warga setempat dan juga keluarga korban, ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Sabtu 22 Oktober. Ibrahim melanjutkan, pihaknya masih mengumpulkan bukti serta informasi untuk mendalami kasus ini. Pihaknya belum dapat menyampaikan lebih banyak informasi sebab masih dalam tahap penyelidikan. Ketua RT setempat, Aib Sunaria, mengatakan korban ditusuk saat sedang pulang menuju rumahnya selepas pergi mengaji. Saat itu, ia berjalan bersama seorang temannya, namun berpisah di persimpangan karena korban melewati gang yang berbeda. Ia juga menuturkan tidak ada saksi dalam kejadian penusukan tersebut, sebab gang tersebut memang jarang dilalui warga sekitar pada malam hari. Hanya ada CCTV di gang tersebut. Berdasarkan rekaman pada CCTV yang ada di gang tersebut, terlihat seorang pria yang tiba-tiba muncul setelah korban berpisah dengan temannya, lalu memarkirkan sepeda motornya di sebelah rumah warga di Jalan Mukoda Raya dan berjalan menuju ke arah gang yang dilalui korban. Namun, setelah itu CCTV tidak dapat merekam kejadian selanjutnya. Dari rekaman CCTV tersebut, pria yang diduga pelaku penusukan itu berlari menuju motornya kemudian kabur ke arah Jalan Mukoda Raya. Setelah itu, PS kemudian terekam berjalan sempoyongan sambil membawa jilbabnya yang sudah terlepas dari kepalanya. Meskipun sempat terlihat bahwa PS mencoba pulang ke rumah dalam keadaan terluka, namun akhirnya korban tumbang karena diduga kehabisan darah. Korban ditemukan oleh seorang warga sekitar yang langsung membawanya ke klinik terdekat, lalu dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun sesampainya di rumah sakit, naas, PS akhirnya tewas dengan luka tusuk pada bagian belakang tubuhnya. Korban tewas dengan satu luka tusukan benda tajam di bagian punggung, berdasarkan hasil autopsi di Rumah Sakit Sartika Asi. Setelah kejadian naas itu, PS dimakamkan satu liang lahat dengan neneknya di TPU Senalaya 1, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Berita selanjutnya masih seputar kriminal. Seorang suami di Anyer, Banten, berinisial SS, 44 tahun, tega menikam istrinya sendiri, KH, 35 tahun, dan 2 kakak iparnya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 22 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian bermula saat kerabat korban, SI, mendengar KH berteriak minta tolong lalu melaporkan ke kakak dan adik korban, yaitu TN 43 tahun dan DS 25 tahun. Mendengar teriakan tersebut, TN dan DS langsung menuju rumah pelaku untuk menolong KH yang sedang dianiaya suaminya. SI juga melaporkan kejadian itu kepada kerabatnya yang lain. Beberapa kerabat korban lalu menghampiri rumah pelaku dan mendapati korban sudah berlumuran darah usai ditusuk oleh pelaku. Tak lama berselang, TN, kakak korban, keluar dari dalam rumah pelaku dengan keadaan luka di tangan kirinya. Kemudian keributan itu terdengar oleh warga lain yang sedang melaksanakan ibadah sholat di masjid terdekat rumah pelaku. Lalu warga mendatangi rumah pelaku dan mendapati kakak korban DS dalam kondisi pingsan dan pisau yang menancap di punggung. Mengetahui hal itu, warga pun berbondong-bondong menuju rumah pelaku penusukan terhadap istri dan kedua kakak iparnya itu. Warga merasa kesal atas kejadian tersebut dan menghakimi pelaku hingga tewas. Pelaku tewas setelah dihakimi massa setempat. Terdapat luka lebam di pergelangan tangan, lebam di kepala, dan di wajah. Motif diduga karena warga meluapkan amarahnya terhadap apa yang sudah pelaku lakukan ke istri dan keluarganya. Polisi masih mendalami kejadian tersebut, sementara para korban selamat yaitu KH, TJ, dan DS masih dalam perawatan medis dan masih belum bisa dimintai kesaksiannya. Dari TKP, polisi mengamankan sebilah pisau, tali tambang, dan juga pakaian. Demikian sekilas info siang ini, kita akan bertemu lagi dalam waktu 2 jam mendatang dari sekarang. Saya Dwi Utomo pamit undur diri, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.